Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Hari ini saya melapor dari Jogja, yang dimana inilah kota yang saya sangat nyaman berada di kota ini. Sangat teduh, sangat tenang, apalagi ketika berada di Solo kemarin. Ini seperti saya kembali ke kampung halaman, teman-teman. Padahal saya tidak tinggal dan lahir di sini. Tapi anyway, kota Jogja luar biasa. Itu orangnya ramah-ramah dan juga kulinernya juga murah, enak, teman-teman ya. Pokoknya mantap lah. Nah, di video kali ini saya akan membahas pernyataan dulu dari Mas Roy Suryo yang saya bertanya ya, kenapa marah-marah ketika melihat acara YouTuber Nusantara, ya HUT YouTuber Nusantara, yang kemudian beliau mengatakan bahwa itu adalah acara kampungan, yang kemudian Pak Jokowi yang menghadiri acara tersebut adalah tidak negarawan dan pengecut, karena dalam pandangannya tidak pantas Pak Jokowi menghadiri acara yang kampungan seperti itu. Kita saksikan videonya. Dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gimana sih? Ini benar-benar orang nggak negarawan. Orang yang sangat pengecut. YouTuber di bawah gerombolan Ceboker Nusantara yang barusan berulang tahun kemarin itu. Dan ulang tahunnya dihadiri oleh bekas presiden di Hotel Sunan. Dan acaranya sangat kampungan. Sekali lagi acaranya sangat kampungan ya. Gitu, karena apa? Karena bekas presiden itu mau-maunya tampil di panggung disertai orang-orang nggak jelas. Kasihan banget bekas presiden disampingkan orang. Oke teman-teman ya, jadi saya ingin memberikan respon atas pernyataan dari Roy Suryo yang mengatakan acara YouTuber Nusantara adalah acara yang kampungan. Pak Jokowi yang hadir di situ adalah pengecut dan tidak negarawan. Saya mengatakan apa yang Anda katakan soal acara YouTuber Nusantara itu adalah acara yang kampungan. Emang iya? Emang? Saya nggak merasa acara yang diadakan oleh YouTuber Nusantara adalah acara yang begitu spektakuler, mewah, tidak. Memang kami ini kampungan. Kami ini adalah orang-orang kampung yang kemudian berusaha memangkai tabungan kami sendiri, yang kemudian sometimes sebagian itu disupport dari subscriber kami, ada yang memberikan kontribusi untuk meringankan biaya perjalanan kami. Kami ini hanya orang kampung yang berusaha sendiri untuk bisa terlaksananya acara ini. Bang Agri itu sampai sakit kepala untuk mengurus segala sesuatu, itu sampai kasihan sama Bang Agri Fanani, teman-teman ya. Memang ini acara kampung, acara kampungan. Kami ini dari orang-orang kampung, orang-orang biasa yang kemudian hadir datang dengan satu tujuan untuk celebrate sama-sama, merayakan YouTuber Nusantara sampai hari ini masih tetap solid setelah 1 tahun yang belakangan kami berjuang bersama-sama. Ya, tidak ada salahnya kan kami merayakan, celebrate sama-sama, mengupayakan sesuatu, sekalipun acara yang kami adakan itu tidak semewah, tidak semegah dengan acara-acara yang lain, dan tidak semegah di tempat acara yang Pak Jokowi pidato. Tapi ini satu hal yang perlu masyarakat ketahui, bahwa apa yang disebut kepada Pak Jokowi negarawan, Pak Jokowi pengecut karena menghadiri acara yang kampungan, justru sebaliknya. Itulah negarawan yang sejati. Itulah pemimpin yang benar-benar rendah hati. Mau hadir dan berpidato kebangsaan, menyampaikan pendapat dan pandangannya secara global tentang geopolitik yang terjadi hari ini di acara kampungan, di acara hari ulang tahun para anak-anak YouTuber ini yang disebut Ceboker sama Roy Suryo ya. Tapi beliau mau memposisikan diri itu sama rata dengan kami, rakyat yang kampungan ini, dan mau untuk menggunakan podium di acara yang kampungan ini untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik untuk masyarakat, agar supaya masyarakat jangan gaduh, memberikan saran, memberikan masukan, memberikan pandangan terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintahan hari ini. Itulah Pak Jokowi. Saya pikir itu orang yang benar-benar negarawan sejati, orang yang benar-benar berjiwa besar, rendah hati, teman-teman. Itulah apa yang dikatakan oleh Roy Suryo. Saya tidak setuju dengan pendapatnya. Ya, terserah Anda mau mengatakan kami ini acara kampungan, Anda mau marah-marah dengan acara yang kami lakukan, nggak tahu juga kenapa ya. Ya terserah. Tapi satu yang saya nggak setuju, Anda mengatakan Pak Jokowi tidak negarawan dan pengecut. Itu tidak boleh Anda sampaikan. Saya mengatakan
bahwa Pak Jokowi adalah orang yang benar-benar negarawan sejati. Saya sampai terharu melihat seorang Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia yang 2 kali memimpin bangsa ini. Ya, dengan kedudukannya yang begitu tinggi, dengan dia yang begitu dihormati oleh masyarakat Indonesia, tapi tidak menganggap dirinya itu begitu eksklusif dan begitu mahal sehingga tidak mau menghadiri acara-acara yang murahan seperti yang kami lakukan. Tapi Pak Jokowi itu mampu untuk memposisikan diri di titik di mana sama rata dengan kami yang kampungan ini. Makanya saya katakan itu yang saya salut sama Pak Jokowi. Saya sampai terharu melihat seorang Pak Jokowi itu berdiri di podium yang murahan, di panggung yang kecil yang kami adakan dengan begitu susah payah, ya. Lantas Pak Jokowi menyampaikan pidato kebangsaan, memberikan pandangan dan pendapat sebagai seorang yang mempunyai pengalaman dalam menghadapi krisis-krisis di bangsa ini. Lewat panggung podium kecil yang murahan itu, beliau gunakan untuk menyampaikan pidato yang menurut saya itu adalah pidato yang sangat-sangat membangun, teman-teman. Ya, terserahlah Roy Suryo mau katakan kami ini apa, acara kampungan, menyebut kami ini ceboker Nusantara. Ya terserahlah. Bukankah Mas Roy juga mempunyai YouTube? Anda juga kan berarti seorang YouTuber kalau gitu. Tapi anyway ya, saya akan terima apapun hal buruk yang dikatakan kepada saya. Tapi ketika dia mengatakan Pak Jokowi tidak negarawan, saya sama sekali tidak setuju dengan apa yang dia katakan. Justru sebaliknya, ya ini pandangan kita semua teman-teman ya. Sama-sama kita bisa memiliki pandangan yang sama. Jadi Pak Jokowi adalah orang yang begitu negarawan, orang yang begitu rendah hati. Beliau tidak memilih-milih panggung dalam menyampaikan pendapat dan pandangannya tentang kebangsaan. Dia tidak memilih panggung di istana. Dia tidak memilih untuk menyampaikan itu di panggung acara partai-partai yang besar. Tapi dia memilih menyampaikan pidato yang hari ini viral dan mendunia di panggung kecil dengan podium yang kecil yang dikatakan Roy Suryo itu adalah panggung dan acara yang kampungan. Memang kami nggak merasa bahwa kami ini adalah orang yang modern. Kami nggak merasa kami ini adalah orang yang begitu penting di bangsa ini. Kami ini hanya begitu kecil sebenarnya. Apalah YouTuber Nusantara, hanya sebagian kecil orang, ya sebagian kecil masyarakat yang mau mengekspresikan suaranya di sosial media, ya, yang memberikan pandangan dan keyakinan kami yang menurut kami itu bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini. Lantas kami dikatakan ini dan itu, dimarah-marahi dalam video tersebut. Ya, itu nggak apa-apa karena kami tidak merasa kami ini eksklusif. Kami ini tidak merasa kami ini begitu penting. Kami tidak merasa acara HUT YouTuber Nusantara yang kami adakan kemarin adalah sesuatu yang wow, spektakuler. Enggak. Tapi yang kami buat kami semua terharu adalah seorang Pak Jokowi mau hadir dan memposisikan dirinya itu setara dengan rakyatnya. Dan itulah yang membuat beliau dicintai oleh masyarakatnya sampai detik ini. Nah, kenapa marah-marah seperti itu? Tenanglah, calm down. Calm down mas ya. Lantas menyebut bekas presiden yang tidak negarawan dan pengecut sampai seperti itu loh. Ya, tapi itulah teman-teman ya. Biarkan itulah yang menjadi pembeda antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung mereka. Ya, saya selalu menyampaikan. Kita harus menunjukkan buah yang baik. Kita harus menunjukkan karakter yang baik. Kalau kita mengikuti gaya dan cara mereka, apa yang mau kita pertontonkan kepada masyarakat Indonesia di sosial media? Kalau kita mau menunjukkan saling caci maki, kubu ini mencaci maki kelompok ini, dan kemudian kelompok ini menyambut dengan mencaci maki lagi, apa yang mau kita pertontonkan yang baik kepada masyarakat? Maka dari itu, ketika Anda mengatakan kami punya acara kampungan, kami mengiyakan, kami ini orang kampung, kami ini kampungan. Tapi setidaknya Presiden ke-7 yang mempunyai derajat setinggi itu mampu memposisikan dirinya setara dengan kami dan mau berpidato yang pidatonya hari ini benar-benar sangat membangun, memberikan pandangan terhadap geopolitik, memberikan pandangan terhadap keputusan pemerintahan Pak Prabowo yang hari ini Pak Prabowo ambil tentang bagaimana tidak menaikkan harga BBM, memberikan masukan kepada konten-konten kreator agar supaya tidak serta-merta mengangkat berita yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengglorifikasi, membangun narasi di atasnya seolah-olah itu adalah benar. Itu adalah hal yang sangat positif. Luar biasa kan teman-teman. Inilah yang menjadi pembeda antara Pak Jokowi dengan mereka.
Saya sangat bangga bisa menghadiri acara tersebut. Asal kalian tahu teman-teman, saya memakai uang tabungan saya bersama istri untuk datang menghadiri acara tersebut. Nggak cukup juga untuk biaya pesawatnya teman-teman. Nggak cukup. Saya pun meminta kontribusi kepada rekan-rekan. Mereka juga memberikan kontribusi tapi nggak cukup. Tapi untung ada orang baik. Ada orang baik yang mencukupi biaya perjalanan kami. Sekalipun kami di sini harus hemat, benar-benar ekstra hemat untuk agar supaya kami tidak kekurangan dengan perjalanan kami ini. Tapi semua yang mencukupi. Tuhan menyediakan segala sesuatu, memakai orang-orang baik untuk melengkapi apa yang kami butuhkan, baik itu dari perjalanan, biaya pesawat kami bertiga, biaya kereta, biaya penginapan, biaya hotel. Dan sekarang pun saya ini berada di Jogja. Saya ada di tempat di rumah yang disediakan tidak dibayar. Ya, salah satu pendukung Pak Jokowi dengan kebaikannya juga, Mas Vicky, ayo nginap di tempat saya. Ayo nginap di rumah saya di homestay. Gak perlu bayar. Makan sarapan pun mereka sediakan. Inilah wujud kebaikan yang harus terus kita sebar. Ya, saya itu sangat bersyukur ya berada di barisan Pak Jokowi yang orang-orangnya pendukungnya itu energinya positif semua teman-teman. Makanya di kesempatan kali ini juga saya secara pribadi mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah memberikan kontribusi, buat saudara-saudaraku semua yang sudah membantu saya meringankan perjalanan. Kalau nggak ada kalian, mungkin saya udah ngutang. ya karena inilah hal yang seperti ini harus kita upayakan, karena kita harus bersama-sama untuk hadir di acara YouTuber Nusantara tersebut hari ulang tahun, untuk sama-sama ya setidaknya memberikan kontribusi lewat kehadiran. Dan ternyata HUT yang kami rayakan, yang kami selenggarakan itu membuat banyak pihak, adalah beberapa pihak sakit hati dan marah-marah. Tapi it's okay. Bahkan menyebut acara kami kampungan. Tapi it's okay. Karena itu tidak mengurangi sedikit pun sukacita kami telah selesai melakukan HUT ulang tahun YTN bersama Bapak Jokowi. Dan kalian juga pasti sudah menyaksikan pidato Pak Jokowi dan saya percaya kalian bangga dengan beliau. It's not about us, guys. Ini bukan soal YouTuber Nusantara. Ini soal bagaimana membangun kesatuan, menjalin keharmonisan antara bangsa dan negara. Menciptakan balancing, keseimbangan antara masyarakat agar supaya jangan sampai ada satu berita-berita yang penuh dengan ujaran kebencian, penuh dengan caci maki, penuh dengan fitnah tuduhan, kemudian tidak ada yang mengimbangi. Itulah yang dilakukan YouTuber Nusantara untuk mengimbangi. Saya kembali mengajak teman-teman YouTuber Nusantara juga untuk ayo kita lebih positif lagi dalam menyampaikan berita. Ayo lebih positif lagi dalam memberikan pandangan. Nggak boleh ada tuduhan apalagi menyebarkan hoax. Itulah yang kami lakukan teman-teman. It's not about YouTuber Nusantara. Ini bukan soal YouTuber Nusantara mendapatkan panggung, tapi ini soal keseimbangan. Soal balancing antara berita-berita, informasi yang disampaikan di sosial media. Kalau kami nggak mau bersuara, dan biarkan mereka terus menyampaikan propaganda, berita-berita bohong, ujaran kebencian di sosial media, di YouTube, dan di platform yang lainnya. Mau jadi apa bangsa kita? It's not about YouTuber Nusantara, it's about balancing. Berikan pendapat dan tanggapan kalian di kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video guys. And God bless. Bye guys. Pagi jatuh di bahumu pelan, seperti kabar yang tak ramah datang. Banyak lidah menabur luka, kau hanya tundukkan kepala, seolah angin yang lewat begitu saja. Ada malam yang panjang dan sunyi, terdengar doa mengalun sendu. Kau memilih tetap berdiri meski fitnah hancurkan hati, karena cintamu terpatri untuk negeri.
laut kau tenang menyimpan badai. Teduh tinggal di hatimu, kau maafkan dunia. Berkali-kali sudah kau mengampuni. Bagimu luka hanyalah debu yang jatuh lalu hilang di waktu. Ada malam yang panjang dan sunyi, terdengar doa mengalun sendu. Kau memilih tetap berdiri meski fitnah hancurkan hati, karena cintamu terpatri untuk negeri. Bagai laut kau tenang menyimpan badai. Teduh tinggal di hatimu, kau maafkan dunia. Berkali-kali sudah kau mengampuni. Bagimu luka hanyalah debu yang jatuh lalu hilang di waktu.